budaya, namo budaya kepada Romo Ramani dan umat Upasaka Upasika dan anak-anak Kamis Dharma. Di sini hari ini memperingati Hari Meta ya. Memperingati bukan merayakan. Memperingati sifatnya peringatan, bukan dirayakan. Kalau di agama Buddha hari Waisak itu seperti hari Katina itu dirayakan, seperti Maga Puja idealnya sih seperti diperingati juga, dirayakan juga boleh ya. Tapi hari Meta ini satu bentuk peringatan. Memang munculnya hari Meta bukan pada ketika Sang Buddha masih mengajarkan Dhamma, dan ini inisiatif dari umat sendiri, dari sekelompok umat yang punya kepedulian, yang mau mempraktekkan ajaran Buddha dengan cara yang simpel, yang sederhana. Jadi pada 1 Januari 1970 asosiasi organisasi agama Buddha terbesar dunia yang berbasis di Inggris waktu itu ikut hadir di acara ini di Hong Kong ya. Jadi mengumumkan bahwa 1 Januari itu merupakan hari Meta atau Meta Day ya. Nah itu, ini patut menjadi satu contoh bagi kita ya. Sebenarnya agama Buddha itu agama yang teduh ya, agama yang teduh, agama yang tentram. Meskipun agama Buddha berkembang memang tidak dipublikasi besar-besaran seperti yang lainnya, tapi kita memang menjurus ke praktek ya, ke praktek. Kita tidak mengeksploitasi atau membesar-besarkan, menggaung-gaungkan, tapi kita ranahnya ke praktek. Dan memang itu yang namanya ajaran atau keyakinan ini memang yang kita kembangkannya ke dalam diri kita ya. Kenapa kok hari Meta, kok hari Karuna, Mudita, UPK? Meta itu sendiri kan pasti diambil dari 4 aspek dari Brahma Wihara, yaitu Meta, Karuna, Mudita. Karena pada prinsipnya kalau Meta itu dijalankan, otomatis Karuna, Mudita, dan UPK-nya juga dipraktekkan, dikembangkan. Persis halnya dengan kalau agama Buddha, Bante, kita kan menjalankan jalan utama berusul 8. Apakah satu-satu kita jalankan, Bante? Ya, seperti jalan utama berusul 8 ya, mulai dari pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan, dan sebagainya, yaitu itu satu dipraktekkan dengan benar, otomatis yang lain juga bisa berjalan dengan benar. Hal yang kita praktekkan itu benar, yang lainnya juga akan benar. Tapi satu praktekkan yang salah juga akan salah. Sebenarnya di dalam diri kita sendiri ini sudah ada sifat-sifat atau karakter ya, karakter Meta itu sudah ada dalam diri kita, dan setiap orang itu sudah ada. Apalagi dalam pemahaman Mahayana, kita itu dalam diri kita itu sudah memiliki bibit bodhisatta atau bodhicitta. Ya, makanya jadi cita ya otomatis yang berkembang ya sifat Meta, Karuna, Mudita, dan UPK. Tapi ada lawannya juga. Kalau kita kalah yang sifat Meta, Karuna, Mudita, dan UPK ini kalah, nanti yang berkembang dalam diri kita adalah loba, dosa, moha. Nah, ya diri kita jadi apa yang kita lakukan jadi salah. Makanya betapa pentingnya, begitu cerdasnya pendahulu-pendahulu kita, siswa Buddha ya, mengambil momen-momen yang istimewa digunakan untuk menjadi inspirasi supaya meta cinta kasih ini menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi perilaku yang terbiasa ya, sehingga kita mendapatkan manfaat dari praktek itu sendiri. Ada satu cerita di mana Raja Dewa Saka, kenapa beliau itu terlahir di alam surga menjadi raja dewa, raja di alam surga. Itu amalan, tindakan, perilaku praktek Meta yang dilakukannya itu salah satunya yaitu
mereka menyokong orang-orang dekat, ya, mendukung orang-orang dekat selain dari orang tua, sanak saudara, family. Itu makanya apakah mudah? Nggak mudah juga loh. Meskipun berbuat baik nggak mudah loh. Perbuatan baik aja yang dicela dan dicela, ditolak, ya, dihina, direndahkan, ada juga. Inilah sifat manusia. Tapi alangkah lebih baiknya jika momen-momen seperti ini tuh memberi makna hidup kita, yang memberikan inspirasi, ya, menginspirasi diri kita, atau memberikan satu tekad, ya, bahwa memulai sesuatu yang baru, yang semua orang itu merasa perlu, merasa penting di hari yang spesial seperti itu. Kita umat Buddha seyogianya, sebaiknya, idealnya itu momen itu menjadi satu momen yang menginspirasi untuk selalu berpatokan berperilaku kepada cinta kasih atau metta itu sendiri. Tiap tahun diingatkan hari metta, hari metta, hari metta. Artinya apa? Kita melanjutkan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita praktekkan. Perilaku kita sudah tertata dengan baik, kita melanjutkan terus menerus, diingatkan. Anak-anak kita perlu dimengerti, kasih pemahaman itu. Karena satu nasihat, satu filosofi, satu tuntunan justru akan lebih bagus dimulai dari anak-anak. Dari usia anak-anak sudah punya bekal, sudah punya modal, ya. Makanya kalau udah dewasa kadang-kadang susah. Kalau nggak betul-betul udah punya waktu, betul-betul membutuhkan, ke orang udah dewasa biasanya datang ke wihara aja susah, ya, sulit. Tapi kalau merasa butuh dibutuhkan, entah itu butuh kesehatan, entah butuh spiritual, entah butuh apa, mereka baru menguatkan tekad untuk bisa aktif. Kegiatan seorang perumah tangga silakan, tapi ada keseimbangan. Yang diperlukan makan bukan hanya untuk fisik saja, tapi batin juga penting. Batin juga penting. Cara memberi makan batin ya salah satunya ya begini nih. Dalam rangka memperingati hari metta ini, betul-betul kita mengingatkan diri sendiri, ya, untuk menjadikan metta, cinta kasih, sifat, ya, sifat ini menjadi habit, menjadi kebiasaan, ya, sehingga menjadi karakter.